Ya, tadi saya sempat gitu. Mungkin ada lagi yang ditanyakan kira-kira. Oke, saya lanjutkan. Oke, berikutnya ini correlative conjunction yang digunakan untuk menggabungkan tiga struktur yang paralel, yang tadi 2, sekarang 3, kita cukup tambahkan as well as ya. Oke, ini sederhana kalau 3. Lalu bagaimana kalau 4, 5, 6, 7 ya, ini tidak bisa kita gunakan. Kita langsung saja tuliskan noun-nya atau kata sifatnya itu setelah ini ya, playing ya. He enjoys playing basketball, chess, soccer, dan seterusnya. Kalau ada lebih dari 3 ya, tidak bisa kita gunakan both and ya untuk lebih dari both and as well ya, untuk lebih dari 3 ini. Oke, itu ya penggunaan both and as well as ya. Oke, lalu berikutnya penggunaan not only but also ya. Ini pasangan jangan sampai lupa, dan ini sering keluar ya, not only but also. Sama halnya dengan penggunaan tadi ya both and ya, both and di sini menggabungkan dua struktur yang paralel. Ini hanya bentuk variasi yang berbeda, yang artinya sebenarnya sama sebenarnya, tidak jauh berbeda di sini. Itu yang paling utama ya, pasangannya not only itu pasangannya dengan but also. Nah, ini yang sering sekali mengalami kesalahan ya ini ya. Ini ada contoh, they are not only student but also are part-time employees. Nah, ini yang perlu diperhatikan adalah kata setelahnya itu ya, setelah not only dan setelah but also itu harus sama, harus paralel. Ya, setelah not only ada students, ya setelah but also ini langsung diikuti dengan are, walaupun lalu berikutnya ada part-time employees ya, ini langsung diikuti dengan are. Nah, ini are ini bukan merupakan kata benda ya. Oke, hati-hati di situ. Ini yang belum benar, perlu dibenarkan. Ini ya, they're not only student but also part-time employees. Nah, ini yang yang benar ya. Ini dengan menghilangkan are. Lalu yang nomor 3 ya, she is not only famous in the United States but also abroad. Ini kalau Anda coba terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya, ini dia tidak hanya terkenal di Amerika tetapi juga di luar negeri. Nah, ini mungkin kalau dalam bahasa Indonesia mungkin kita kenal ya, mudah memahaminya itu. Namun kalau dalam bahasa Inggris ini terkait dengan struktur not only but also itu akan memperjelas dimaksud. Ya. Nah, kalau dalam bahasa Inggris ini belum jelas ya ini artinya, karena setelah not only ada diikuti dengan famous ya, kata sifat. Nah, setelah but also ini diikuti dengan keterangan tempat ya, yang ini setelah struktur itu berbeda, dan ini sebenarnya kalau dalam bahasa Inggris itu memang tidak jelas ini yang dimaksud ini ya, sehingga perlu diperjelas ya dengan menggunakan struktur paralel yang sama ya. She is not, kalau diinginkan kalau diinginkan memang dia terkenal ya, tetapi tidak hanya di Amerika tapi juga di luar negeri, maka penulisannya harusnya gini ya, yang seperti nomor 4 ini ya. She is famous not only in the United States ya, ini langsung diikuti dengan keterangan tempat ya, lalu but also juga langsung diikuti dengan keterangan tempat. Yang nomor 5 ya, ini she's not only famous, ini perbaikan dari nomor 3 ya, nomor 5 itu ya. Kalau yang diinginkan adalah paralel yang struktur paralel yang sama dengan famousnya ini, she's not only famous ya, lalu diikuti dengan but also ya. But also apa ya? But also diikuti dengan kata sifat ya, sama-sama kata sifat. Nah, ini diikuti dengan respected ya, contohnya ya. She is yang berasal dari klausa she is respected ya. Respected di sini artinya terhormat ya. Lalu tempatnya yang tidak dibandingkan ya, ini in the United States gitu. Oke, itu yang nomor 5 ya. Itu memperbaiki yang nomor 3. Itu contoh penggunaan not only but also. Nah, yang berikutnya ini juga yang sering jadi yang muncul di TOEFL adalah penggunaan not dan but
not but dengan not only but also. Nah, kadang-kadang kombinasi antara kata-kata itu yang apa namanya muncul di soal ya. Hanya not saja lalu diikuti dengan but also. Lalu ada not only lalu diikuti hanya dengan but saja. Jadi mohon diperhatikan situ. Ini sebagai contoh, the tallest student in this class is not him but her. Ya ini contoh apa namanya penggunaan not but. Ya itu aja ya sebenarnya utamanya. Nah, ini tidak begitu apa namanya mendalam pembahasannya. Nah untuk yang penggunaan correlative conjunction berikutnya itu ya itu ada penggunaan either or. Ya either or itu artinya salah satu dari. Ya. Yang utama itu adalah penggunaan pasangannya itu ya either dengan or ya Anda sudah tahu. Lalu kalau neither itu pasangannya dengan nor. Nah, yang paling utama adalah penggunaan kata kerjanya ini ya kata kerja yang mengikuti kata kerja yang ada di dalam penggunaan either or ini ya ini singular atau plural itu sebenarnya mengikuti subjeknya ini ya subjek yang terakhir ya, subjek yang terakhir ini Pak struktur paralel yang terakhir ya kalau dalam hal ini either he or she yang karena yang terakhir ini adalah she ya struktur paralel subjeknya ini ya she maka itu diikuti dengan kata kerja tunggal. Lalu kalau misalkan she itu kita ganti dengan they maka yang they menjadi yang terakhir ya ini berpengaruh terhadap kata kerjanya ya ini menggunakan kata kerja tergantung dari ini ya jamak ya karena ini jamak maka kata kerjanya juga jamak di sini. Nah lalu bagaimana kalau saya tukar ya either they or he ya they saya letakkan di depan lalu he ini ditukar tempatnya ini ya karena ini he maka yang jadi terakhir posisi di dalam struktur ini ya itu kita gunakan singular verb. Oke, ini hati-hati kalau saya keluarkan waktu kuis ya, karena juga masih ada kuis berikutnya ataupun ujian ya. Ini itu yang paling utama ya, verb ya kata kerja yang mengikuti struktur paralel yang terakhir ini. Oke, ini ya either or juga bisa kita gunakan dalam kata kerja ya he can either ya go to beach or visit his grandparents. Jadi ini sebagai kata kerja ya bisa kita gunakan ini setelah di dalam penggunaan either or ini. Oke, itu ya either or yang neither nor itu prinsipnya sama dengan penggunaan either or ya. Kalau neither nor itu punya arti tidak satu dari atau sama juga kata kerjanya itu dipengaruhi oleh bentuk tunggal jamaknya yang struktur paralel yang bagian terakhir ini. Oke, ini ya. Lalu berikutnya ini penggunaan double negatif ya, artinya neither kan sudah punya arti negatif ya. Nanti kita pelajari lagi ada kata-kata ya, ada kata-kata yang sifatnya itu sudah negatif ya seperti rarely, seldom ya. Ini juga pernah saya keluarkan di pretest ya, itu sudah merupakan kategori kata negatif ya, artinya tidak perlu ada penggunaan kata kerja negatif juga di dalam kalimat itu ya. I could not find neither the book dituliskan ya I could find neither the wallet nor the I could find neither the book nor the wallet. Jadi ini memang agak tidak lazim kalau kita coba terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya. Saya bisa menemukan tidak buku, tidak dompet. Nah ini ya sekali lagi jangan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kata per kata ya. Dan ataupun lazimnya struktur bahasa Indonesia karena sekali lagi struktur bahasa Indonesia dengan struktur bahasa Inggris itu berbeda walaupun nanti nampak lazim ya kalau kita coba terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kata per kata. Itu yang sering sekali saya sampaikan itu hal yang simpel sekali tapi berpengaruh besar terhadap
penulisan bahasa Inggris ini, struktur dalam bahasa Inggris ini. Oke, lalu berikutnya correlative conjunction berikutnya ini adalah whether or yang artinya apakah atau, ya. Ini sebagai contoh, I'm not sure whether I should go to beach or visit my grandparents. Saya tidak yakin apakah saya sebaiknya pergi ke pantai atau mengunjungi kakek nenek saya ini ya. Ini grandparents, kalau di Amerika ada ini ya, grandparents, grandmother, grandfather. Kalau grandparents bahasa Indonesianya apa ini kan apa? Eyang, kakek nenek enggak bisa ini ya. Itu ya, ini penggunaannya struktur paralel. Ini posisinya, letaknya, ataupun ini tidak harus kata ini. Dalam hal ini yang kita paralelkan adalah kata kerja. Kita juga bisa membuat paralel kata bendanya ya, objeknya ya. Objek ya. Ini ya, it doesn't matter whether you take a bus or a train. Jadi tidak harus dituliskan you take a bus or you take a train, tidak perlu you take-nya tidak perlu dituliskan 2 kali ya. Cukup 1 kali aja. Sama halnya dengan ini ya, whether we win or we lose ya tidak perlu ada we lagi di sini. Itu aja yang utama, ini tidak sulit saya pikir. Lalu berikutnya paralel struktur ya dalam serial, ya artinya apa? Dalam ini sama ya, menggunakan struktur paralel yang sama. Dalam satu kalimat sebagai contoh di sini ada he enjoys playing sport, to read books and cooking Asian food. Nah, ini kita sudah tahu ya, enjoys itu diikuti dengan verb ing ya. Sehingga berikutnya juga sama ya, enjoy reading ya, ini harusnya reading ya. Nah, ini cooking sudah benar. Jadi ini belum benar ya to-nya ini. Ya, itu yang dimaksud. Lalu berikutnya ini kebetulan adalah menggunakan apa ini? Ini menggunakan kata kerja komplementer ya ini. Oke, lalu berikutnya ini she is young, enthusiastic, and she has education. Ya, ini penggunaan yang belum benar karena di sini ada kata sifat, lalu berikutnya kata sifat, maka berikutnya ini harusnya juga kata sifat. Nah, tapi ada she ya sebagai subjek atau noun di sini, lalu diikuti dengan kata kerja. Oke, ini ya ini belum benar ya, ini perlu diganti dengan kata sifat. Sebagai contoh, she has education ini bisa digantikan dengan educated ya. Educated ini artinya terdidik ya. She is young, enthusiastic, and educated ya. Walaupun ini nampak sekilas juga formatnya ya, bentuknya bukan format. Bentuknya ini seperti pasif ya. Bentuk pasif ya. Ini yang artinya dididik, tapi sebenarnya bisa digunakan untuk kata sifat terdidik ya. Beda ya antara dididik dengan terdidik ya. Dididik itu kata kerja, kalau terdidik itu adalah kata sifat. Oke, ini ya sementara untuk materi kuliah hari ini ya, hanya singkat sekali ya. Ini mungkin ada yang ditanyakan untuk penggunaan correlative conjunction, silahkan kalau ada. Oke, kalau tidak ada ya saya cukupkan ya kuliah pada pagi hari ini. Kita lanjutkan kuliah minggu depan ya. Dan nilai belum saya rilis, nilai kuis. Mudah-mudahan ada info, kita berikan informasi berikutnya. Oke, kita saja dari saya. Kurang lebihnya, mohon maaf atas kekurangannya ini. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak.